sejak Lucy itu ya, sejak zamannya Australopithecus. Memang hominidea, tapi Australopithecus. Australopithecus itu adalah nenek moyangnya masih jauh dari yang namanya Homo neanderthal. Homo neanderthal itu yang pertama keluar dari Afrika. Ya. Nah, dalam sejarah Homo sapien itu kita pernah hidup bersama homo-homo yang lain. Ini terjadi pemisahan itu ya. Homo sapien yang hidup di daerah Eropa sana. Karena dia terpisah secara geografis dengan saudara-saudaranya yang ada di Asia Tenggara, di Asia, bahkan di Afrika. Mereka berevolusi mempunyai penampakan yang berbeda-beda. Dan akhirnya mereka tidak menyadari bahwa sebetulnya mereka sama. Warna kulit mereka berbeda, cara ngomong mereka berbeda, cara berpikir mereka berbeda, budaya mereka berbeda. Kenapa? Ya terisolasi masing-masing secara geografi. Itu yang memberikan advantage bahwa kita mempunyai jalur-jalur untuk survive. Ya, yang bertahan di Eropa, yang bertahan di Asia. Bahkan 60.000 tahun yang lalu sudah ada yang mampu mencapai dataran Australia itu. Berarti mereka mempunyai teknologi untuk nyebrang laut itu loh ya. Dan kemudian mereka terisolasi puluhan ribu tahun sehingga dia jadi spesies yang berbeda itu. Nah, antara Floresiensis dengan Homo erectus dan Homo sapien itu spesies yang berbeda itu. Meskipun sama-sama keluarga hominidea, homo ya itu. Nah, titik baliknya di mana sih gitu? Pada saat manusia itu punya teknologi pertanian masih terpisah-pisah gitu. Meskipun mirip-mirip tapi beda cara bertaninya orang India sama dengan cara bertaninya orang Eropa ya berbeda. Yang ditanam berbeda gitu ya. Kalau kita baca bukunya siapa namanya Jared Diamond misalnya. Jared Diamond itu luar biasa penelitiannya ya di bukunya Gun, Germ and Steel itu ya. Peradaban itu pertama kali itu munculnya itu di daerah bulan sabit subur itu. Padahal kalau dilihat misalkan kondisi alam di bumi ini yang mirip atau hampir sama dengan daerah bulan sabit subur Mediterranean banyak itu. Ada 6 daerah yang mempunyai kelembapan yang sama itu ya, angin yang sama, ketinggian yang sama itu. Oleh Jared Diamond dibandingkan. Kenapa itu ya? Nah, salah satunya faktornya adalah penyebaran manusia sih. Gitu. Bahkan kalau misalkan Amerika itu dari Amerika Utara ke Selatan itu jaraknya berapa? Jadi kalau manusia berjalan dari utara ke selatan itu berapa lama? Dihitung semua sama si Jared Diamond itu. Sebetulnya dari bukunya Jared Diamond itu kita bisa banyak belajar. Kenapa terus kemudian manusia itu menjadi divergen gitu ya. Berpisah-pisah terus kemudian hidup dalam kultur mereka yang sangat berbeda. Bayangkan aja antara Jepang dan Cina itu kulturnya sangat berbeda itu ya. Perbedaannya luar biasa itu. Nggak usah jauh-jauh lah dan antara wong Surabaya, wong Madura kulturnya beda. Paling gampang kita melihat perbedaan itu adalah bahasa. Bahasa itu adalah bukti evolusi yang paling sederhana gitu. Sama-sama Jawa dan Jawa Timur sama Jawa Tengah beda cara ngomongnya ya dan dalam satu kelompok itu terus kemudian terisolasi secara geografis dia akan berkembang gitu ya. Berbeda dengan yang lain, kamu punya anak, punya cucu, cangga, wareng, udek-udek, itu akan jadi berbeda. Nah, perbedaan ini yang kemudian disebut sebagai ras. Padahal ras itu tidak punya dasar ilmiah, itu nggak ada ras itu. Secara genetik itu ras nggak ada. Nah, tapi secara fisik, secara penampakan, secara fenotip itu jadi berbeda. Orang Kalimantan dengan orang Papua beda itu. Padahal secara genetik sama. Nah, baru saja setelah ada yang namanya revolusi ilmiah kita menyatu pada saat konquistadornya dari Eropa itu ya ke Afrika dan ke Amerika. Mereka itu melihat orang kulit hitam itu bukan manusia itu. Bahkan di New York itu ada kebun binatang yang memamerkan orang pygmy di kebun binatang dan itu. Dan barusan aja kebun binatang itu minta maaf itu. Bahwa pernah menganggap orang pygmy itu adalah bukan manusia itu. Nah, kalau di bukunya Jared Diamond yang kedua yang The World Until Yesterday, dia menjelaskan
Di Papua itu ya, di Papua itu banyak suku yang seumur hidupnya anggota suku itu tidak pernah keluar dari wilayah sukunya. Itu. Bagi mereka keluar dari wilayah itu adalah kematian. Homo sapien itu bisa saling membunuh gara-gara beda warna kulit, gitu ya. Beda aksen bicara bisa bunuh-bunuhan itu. Penelitiannya Jared Diamond itu mereka membunuh itu kadang-kadang ya bukan untuk membenci, bukan. Bahkan mereka itu menganggap itu bisa membuat tanah mereka lebih subur loh ya itu. Kamu boleh ngomong itu aneh, tapi itu pernah terjadi pada manusia itu. Dulu orang-orang Inka, Maya, Aztec itu mereka mengorbankan warganya untuk menyenangkan Tuhan-Tuhannya supaya menurunkan hujan itu. Ya, dikorbankan itu nggak boleh nolak. Itu karena itu kepentingan kelompok. Nah, ya kamu boleh ketawa sekarang gitu. Suatu saat agamamu ya diketawain orang juga gitu. Tentu saja itu akan mempunyai perbedaan. Misalkan peradabannya orang-orang Cina ya, Cina lama, atau peradabannya orang Mesir kuno, ancient Egypt itu, orang Sumeria, beda semua, beda gitu ya. Karena mereka terpisah secara geografi dan mereka itu sulit berhubungan. Kalau berhubungan memerlukan waktu berbulan-bulan gitu ya untuk ketemu. Misalkan orang Sumeria itu mau ketemu Cina itu jauh itu ya. Capek itu paling orang gila aja gitu ya yang keluyuran ya orang-orang musafir Cina Fahin menulis ada kerajaan Huling di mana di Jawa terus kemudian dicocok-cocokkan jadi Kalingga gitu ya itu. Tapi ya nggak apa-apa itu masih lumayan lah itu nyocok-nyocokin atau berkhayal tentang hal yang ada nggak apa-apa itu untuk menjelaskan kenapa. Misalkan orang-orang Cina di zamannya dinasti Sung itu ya, bagi mereka pusat kehidupan ya Cina itu ya. Bagi orang-orang Babilonia pusat kehidupan itu ya itu dia nggak membayangkan bumi bulat terus ada orang Indian itu nggak membayangkan itu. Nah setelah ada yang namanya revolusi saintifik kita mulai menganggap oh iya ya kita ini sama itu. Dan kita mencoba itu dengan segala macam cara itu ya perkembangan loh ya ini tentu saja masih ada yang enggak itu ya kita nggak sama itu ya. Kenapa lah kamu masih nyembah cacing kamu kan sudah nyembah pohon beringin itu tetap aja pohon cipluan itu ya itu adalah manusia itu kenapa kalau pertanyaannya can we live as one ini sulit itu. Syarat utama bahwa kita bisa live as one itu kita toleransi satu sama yang lain. Nah, kalau yang namanya penyembah pohon beringin itu mengatakan kamu masih primitif, masih nyembah cacing, aku sudah nyembah pohon. Kenapa nggak boleh ya? Pohon kan masa gitu. Misalnya itu ya. Yang namanya toleransi itu bukan ciri dari Homo sapien itu. Ya sulit itu bukan berarti nggak bisa. Trennya kecenderungan penyatuan, menuju penyatuan. Sekarang kita tidak lagi mempersoalankan orang itu kamu orang daerah mana. Jadi kemanusiaan, humanity itu sudah mengabaikan yang namanya ras, ya, warna kulit, terus kemudian suku, agama gitu ya. Tapi masih ada yang kekeh gitu. Ya kalau kita menolong ya yang kita yang seagama yang beda agama biarin aja mati itu ada itu. Jadi PR-nya di mana? Kan kita ngomong sejarah ya. Kita ngomong apa yang terjadi, ya. Bukan apa yang seharusnya terjadi. Dari sejak ribuan tahun yang lalu manusia itu terobsesi tentang bagaimana harusnya kita berperilaku. Jadi kita batasi, kita tidak ngomong sebaiknya bagaimana. Enggak, gitu ya. Banyak yang menjelaskan apa yang seharusnya kita lakukan. Itu kan ya sebetulnya kamu ngimpi aja sih idemu di jalan orang lain itu dan segala macam cocologinya yang ya sudahlah itu ya. Tapi memang manusia cenderung seperti itu supaya mereka hidup lebih nyaman. It's okay ya namanya. Nah, itu kita membahas bahwa epistemologis dan kita tahu kenapa manusia-manusia memahami keadaan kondisi seperti itu. Itu yang dipahami oleh neuroscience sama dengan kita. Misalkan utopianya si John Lennon mengatakan, can we live as one? You may say I am a dreamer. Ya memang kamu pemimpi sih itu ya. Tapi ya kalau dia tidak satu-satunya, ya iya memang saya pun ngikuti mimpinya John Lennon itu. I know that's just a dream itu ya. Saya tahu bahwa itu hanyalah sekedar harapan yang sulit diwujudkan. Sulit itu.